Di dunia di mana teater dalam ring bergabung mulus dengan emosi mentah dan spektakel taruhan tinggi, lamaran di atas ring 4 persegi telah mendefinisikan ulang arti menunjukkan cinta di bawah sorotan. Momen ikonik, menggairahkan, dan tak terlupakan telah terungkap saat para bintang gulat memilih arena pertarungan untuk mengajukan pertanyaan paling penting dalam hidup mereka. Momen-momen ini bukan sekadar segmen dalam sebuah pertunjukan. Mereka adalah deklarasi abadi tentang gairah, komitmen dan kekuatan penampilan langsung yang terus memikat penggemar lintas generasi. Lamaran Randy Savage kepada Miss Elizabeth di WrestleMania 7 pada tahun 1991 tetap terukir dalam sejarah gulat sebagai salah satu momen paling emosional dan dramatis yang pernah disaksikan. Setelah reuni emosional yang membuat penggemar tegang, di tepi kursi mereka, legenda Macho Man Randy Savage melangkah ke dalam peran yang melampaui persona lebih besar dari kehidupannya. Di tengah sorak-sorai dan wajah penuh air mata, dia memberikan lamaran di ring yang mencampurkan kerentanan mentah dengan keberaniannya yang khas. Momen itu datang di panggung besar WrestleMania 7, di mana atmosfer dipenuhi antisipasi dan emosi. Saat penonton menyaksikan, Savage, yang dikenal karena promo eksplosifnya dan intensitas tanpa henti, berhenti di tengah panasnya pertandingan. Matanya bertemu dengan Miss Elizabeth. Dalam momen singkat namun abadi itu, pahlawan ring berubah menjadi sosok romantis. Suaranya bergetar penuh emosi saat ia mengajukan pertanyaan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Dia mengenang memori pertempuran masa lalu dan pengorbanan pribadi, menyatakan bahwa cinta di atas segalanya adalah kemenangan terbesar. Kata-katanya beresonansi mendalam dengan penonton, bukan hanya sebagai dialog yang diatur, tetapi sebagai curahan kasih sayang dan komitmen yang tulus. Lamaran itu adalah fusi gemilang antara seni pertunjukan dan ketulusan, yang mencerminkan ide bahwa bahkan di dunia yang dibangun di atas konflik dan kompetisi, momen-momen kemanusiaan lembut bisa bersinar. Savage kemudian merenung pada acara itu, mencatat dalam wawancara bagaimana malam itu melambangkan titik balik dalam hidupnya. Sebuah momen ketika intensitas persona layarnya memberi jalan pada sisi yang lebih lembut dan rentan. Dia berbicara tentang energi kuat di arena dan bagaimana sorakan kerumunan tidak hanya merayakan kemenangan kejuaraan, tetapi juga menyaksikan deklarasi cinta abadi. Momen perintis ini menetapkan preseden tentang bagaimana tonggak pribadi dapat dirayakan di dalam ring, menunjukkan bahwa dunia teatrikal gulat profesional juga merupakan platform untuk pengalaman nyata yang mengubah hidup. Maju ke masa depan, kisah Triple H dan Stephanie McMahon menambah babak menarik lainnya dalam narasi romansa di dalam ring. Berbeda dengan spektakel terbuka dari lamaran Savage, pendekatan Triple H lebih halus, ditenun ke dalam cerita balik WWE. Meskipun tidak disiarkan dengan cara yang sama flamboyan seperti gestur pendahulunya, lamaran Triple H tidak kalah berdampak. Itu terjadi di belakang layar, di lingkungan di mana emosi mentah bertemu strategi yang terencana. Triple H selalu seorang ahli dalam mencampur karakter di layar dengan sentimen kehidupan nyata, mengambil momen tenang jauh dari sorotan terang arena untuk mengajukan pertanyaan kepada Stephanie McMahon yang segera bergema dalam pemrograman. The Way. Dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, Triple H menggambarkan momen itu sebagai sesuatu yang mendebarkan, sekaligus menegangkan, mencatat bagaimana keintiman percakapan pribadi itu sangat kontras dengan gegap gempita di dalam ring. Segmen di dalam ring mereka yang mengakui pertunangan mereka, kemudian menjadi momen yang dirayakan dalam sejarah WWE. Ini bukan hanya soal lamaran, ini tentang dua figur yang menjadi sinonim dengan identitas WWE, menyatukan kehidupan pribadi dan profesional mereka dalam gestur simbolis kemitraan. Momen ini di balik layar, proposal, meskipun terlihat sederhana dibandingkan dengan kemegahan pertunjukan WrestleMania, memiliki bobot signifikansi tersendiri. Itu adalah pengakuan bahwa di balik setiap konfrontasi dramatis dan setiap pertandingan yang meledak-ledak, ada kisah manusia, sebuah kisah tentang cinta, ambisi, dan rasa hormat bersama. Refleksi jujur Triple H dalam wawancara-wawancara selanjutnya menekankan bahwa proposal itu adalah perkembangan alami dalam hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun melalui keberhasilan dan kesulitan bersama. Kata-kata tulusnya menyampaikan bahwa penyatuan dengan Stephanie bukanlah sekadar aliansi bisnis atau cerita skenario, tetapi komitmen nyata yang berkembang secara organik seiring waktu. Kelembutan gestur tersebut digabungkan dengan keaslian di baliknya,
memberikan kesan gravitas yang beresonansi dengan para penggemar yang telah mengikuti perjalanan mereka selama bertahun-tahun. Proposal John Cena kepada Nikki Bella di WrestleMania 33 pada tahun 2017 membawa seni romansa di dalam ring ke puncak spektakel publik. Dikenal karena karismanya dan etos kerja tak kenal lelah, Cena selalu menjadi favorit para penggemar karena kepribadiannya yang lebih besar dari kehidupan dan kemampuannya untuk terhubung dengan penonton. Di WrestleMania 33, setelah kemenangan keras dalam pertandingan tim tag campuran yang membuat dia dan Nikki Bella mengalahkan lawan tangguh, Cena memanfaatkan momen tersebut dengan cara yang hanya bisa dijelaskan sebagai legendaris. Dalam tampilan percaya diri yang berani dan emosi tanpa ragu, dia berlutut di depan kerumunan luar biasa sebesar 70.000 penonton langsung dan jutaan lainnya yang menonton di seluruh dunia. Proposal itu adalah kelas utama dalam mencampur-adukan performa atletik dengan narasi pribadi. Proposal Cena bukan hanya momen romantis yang berdiri sendiri. Itu terintegrasi ke dalam jalinan acara. Sebuah klimaks yang meningkatkan signifikansi pertandingan dan cerita yang telah berkembang selama berbulan-bulan. Dalam wawancara pasca pertandingan, Cena mengingat lonjakan adrenalin dan emosi yang dia rasakan saat membuat pernyataan penuh perasaannya. Dia menyebutkan bagaimana setiap sorakan dari kerumunan, setiap kilatan lampu kamera, dan setiap air mata di mata Nikki tercinta memperkuat besarnya momen tersebut. Kata-kata Cena disampaikan dengan ketulusan dan semangat, mencerminkan komitmennya yang mendalam tidak hanya pada karirnya, tetapi juga pada janji-janji pribadi yang mendefinisikan hidupnya di luar ring. Proposalnya beresonansi dengan para penggemar di seluruh dunia, menciptakan pengalaman bersama kebahagiaan dan kegembiraan yang melampaui batas-batas gulat. Ini adalah momen di mana spektakel olahraga dan kemurnian emosi pribadi bertabrakan, meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah WrestleMania. Dalam tampilan yang sama mengharukan, proposal Cody Rhodes kepada Brandi Rhodes, meskipun tidak terjadi di ring WWE, memiliki tempat istimewa di hati para pencinta gulat. Berlangsung selama waktunya di Evolve pada tahun 2016, proposal ini adalah bukti daya tahan cinta dalam dunia gulat, terlepas dari spanduk promosi tempat ia terjadi. Rhodes yang kemudian menjadi tokoh penting di WWE, memilih momen setelah pertandingan sengit untuk secara terbuka meminta Brandi Reed, sekarang dikenal sebagai Brandi Rhodes, untuk menikahinya. Latar dipenuhi oleh euforia kemenangan atletik, memberikan latar belakang sempurna untuk tindakan kerentanan dan komitmen. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan dari penonton yang terpikat, proposal Rhodes bersifat spontan dan sangat pribadi. Dia kemudian mengingat dalam wawancara bagaimana energi malam itu, digabungkan dengan emosi mentah dari momen tersebut, membuatnya menjadi salah satu pengalaman paling tak terlupakan dalam hidupnya. Pidato tulus Rhodes menyampaikan bukan hanya cintanya kepada Brandi tetapi juga keyakinannya bahwa kekuatan sejati terletak pada keterbukaan dan kejujuran tentang perasaan seseorang. Proposal ini disampaikan di tempat yang sama di mana bentrokan tubuh dan gemuruh penonton biasanya mendominasi, mengubah arena menjadi tempat perlindungan cinta dan harapan. Menegaskan gagasan bahwa di tengah kekerasan dan teatrikal gulat, terdapat koneksi manusia yang lembut dan tulus yang layak dirayakan. Para penggemar terpesona oleh dualitas momen tersebut. Fisik dari olahraga ini berpadu dengan kelembutan. Sebuah lamaran pernikahan menciptakan narasi yang terus menginspirasi dan menyentuh hati orang-orang. Keempat momen ini, masing-masing unik dalam gaya dan konteksnya, menggambarkan sifat cinta yang beragam di dunia gulat. Mereka menjadi pengingat kuat bahwa di balik spektakel body slam dan gerakan tanda tangan, ada semesta emosi di mana tonggak pribadi dirayakan dengan semangat sebesar kemenangan kejuaraan apapun. Lamaran Randy Savage kepada Miss Elizabeth tetap menjadi prototipe romansa di atas ring. Momen kerentanan mentah dari seorang pria yang dikenal karena intensitasnya. Suaranya bergema melalui arena, bukan hanya panggilan untuk komitmen, tetapi deklarasi bahwa bahkan pesaing paling garang bisa memiliki tempat yang lembut untuk cinta. Dalam wawancara, Savage menggambarkan malam itu sebagai transformasional, momen langka di mana hatinya memimpin jalan, memungkinkannya bebas dari batasan persona pejuangnya. Resonansi emosional dari lamaran itu bertahan selama beberapa dekade, terus dirujuk oleh para penggemar dan sejarawan sebagai salah satu ungkapan cinta paling tulus dalam sejarah gulat. Sementara itu, lamaran Triple H kepada Stephanie McMahon di belakang panggung adalah simbol hubungan rumit antara kehidupan dan pertunjukan di WWE. Itu adalah lamaran yang kaya akan cerita perusahaan,
sebuah momen di mana bisnis, ambisi pribadi, dan emosi tulus berpotongan. Triple H selalu profesional sejati, sering berbicara tentang bagaimana tantangan di ring sejajar dengan ujian cinta dan komitmen. Keputusannya untuk melamar Stephanie dalam momen pribadi, jauh dari sorotan lampu arena, adalah tindakan terencana yang menegaskan pentingnya keaslian dalam dunia yang didominasi oleh spektakel. Pertunangan dan pengakuan komitmen mereka di atas ring kemudian menjadi bagian dari narasi berkelanjutan WWE, sebuah cerita yang dapat diikuti penggemar dengan antisipasi, sama besarnya dengan pertandingan kejuaraan apapun. Triple H kemudian menjelaskan bahwa lamaran itu bukan hanya segmen yang tertulis, tetapi refleksi nyata dari perasaannya, campuran kerentanan, dan kekuatan yang mendefinisikan seluruh karirnya. Deklarasi halus namun kuatnya beresonansi dengan mereka yang telah menyaksikan evolusinya dari pesaing kejam menjadi seorang pria yang mampu terhubung secara emosional mendalam. Momen ini, meskipun kurang megah dalam tampilan publiknya, memiliki dampak abadi pada warisan WWE, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati seringkali terletak pada keberanian untuk menunjukkan hati seseorang. Lamaran John Cena kepada Nikki Bella di WrestleMania 33, dengan pameran publik yang luar biasa, mewakili sentuhan modern pada fusi olahraga dan romansa. Cena dikenal karena sikap pantang menyerah dan kemampuannya menggebrak penonton, membawa energi khasnya ke momen yang sama pentingnya tentang kemenangan pribadi maupun atletik. Setelah pertandingan tim ganda campuran yang melelahkan yang menampilkan yang terbaik dari kedua pesaing, keputusan Cena untuk mengubah spektakel menjadi pengumuman cintanya adalah sesuatu yang berani dan sangat menyentuh. Di tengah konfeti, lampu kilat kamera, dan sorak-sorai penonton yang ekstatik, lamaran Cena adalah momen ajaib murni, pengingat bahwa di dunia gulat beroktan tinggi, momen kelembutan asli masih bisa bersinar terang. Cena kemudian mengenang malam itu sebagai salah satu pengalaman paling bermuatan emosi dalam karirnya, di mana setiap sorakan dan setiap kilatan kamera terasa seperti afirmasi dari ikatan yang ia bagi dengan Nikki. Kata-kata tulusnya disampaikan dengan ketulusan dan sedikit humor khasnya, menegaskan keyakinan bahwa cinta adalah tujuan. Kejuaraan, satu hal yang sepadan dengan setiap risiko dan setiap pengorbanan. Bagi para penggemar, lamaran Cena bukan hanya tonggak pribadi bagi sang superstar, tetapi juga pengalaman bersama yang penuh kebahagiaan dan perayaan yang menyatukan komunitas gulat global. Lamaran Cody Rhodes kepada Brandi Rhodes, meskipun terjadi dalam konteks yang berbeda di luar ring utama WWE, memiliki makna unik tersendiri. Dalam lingkungan Evolve, di mana bintang-bintang baru dan penceritaan inovatif bertemu, Rhodes memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan momen yang spontan namun sangat tulus dari hati. Lamaran itu datang setelah pertandingan intens, sebuah bukti atas hasrat dan dedikasi yang mendefinisikan olahraga ini. Dalam atmosfer yang menggelegar itu, suara Rhodes terdengar jelas saat ia meminta Brandi menjadi istrinya, mengubah energi kompetitif acara tersebut menjadi perayaan cinta. Dia kemudian berbicara tentang malam itu sebagai titik balik dalam hidupnya, momen ketika dia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari kemenangan di atas ring, tetapi juga dari keberanian untuk mengekspresikan emosi terdalam seseorang. Lamarannya adalah perpaduan sempurna antara drama atletik dan kerentanan pribadi, sebuah narasi yang beresonansi dengan para penggemar yang melihat di dalamnya wujud semangat manusia yang paling mentah dan autentik. Bagi Rhodes, ring bukan hanya medan pertempuran, tetapi juga panggung di mana cinta bisa dipamerkan dengan semua kemegahan dan hasrat yang dimiliki oleh gulat itu sendiri. Bersama-sama, lamaran-lamaran ini merajut sebuah kisah cinta dan komitmen yang membentang selama beberapa dekade dan promosi, menyatukan dunia-dunia yang tampaknya berbeda dari performa berdampak tinggi dan romansa yang tulus. Mereka mengingatkan kita bahwa gulat tidak hanya tentang kekuatan fisik atau pertarungan yang diatur. Ini juga tentang kisah orang-orang yang masuk ke dalam ring, perjuangan yang mereka hadapi, dan kemenangan yang mereka raih baik di dalam maupun di luar sorotan. Setiap lamaran adalah bab dalam narasi yang lebih besar yang merayakan persimpangan kehidupan, olahraga, dan emosi. Baik itu momen mentah dan tak terlupakan dari permohonan Randy Savage kepada Miss Elizabeth, lamaran intim dan dirancang dengan hati-hati oleh Triple H kepada Stephanie McMahon, deklarasi berani dan penuh semangat John Cena kepada Nikki Bella, atau momen lembut dan inspiratif Cody Rhodes yang meminta Brandi untuk berbagi hidupnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menjadi
bagian dari budaya gulat profesional. Warisan dari lamaran-lamaran ini diperkuat oleh hasrat dan dedikasi para penggemar, yang melihat dalam momen-momen ini cerminan harapan, impian, dan keinginan mereka sendiri. Gulat, pada intinya, adalah bentuk seni bercerita yang melampaui batas, hiburan yang diatur skrip untuk menyentuh tema universal seperti cinta, pengorbanan, dan kemenangan. Ketika seorang superstar melangkah ke dalam ring dan, dalam momen emosi tanpa penjagaan, memilih untuk menyatakan cintanya di depan ribuan orang, itu adalah tindakan yang melampaui penampilan. Itu menjadi kesaksian atas kekuatan semangat manusia. Lamaran-lamaran ini telah menginspirasi banyak penggemar untuk percaya bahwa bahkan di tengah kekacauan dan persaingan, selalu ada ruang untuk kelembutan dan koneksi yang tulus. Ada masanya di WWE ketika Matt Hardy dan Lita bukan sekadar pasangan di layar. Mereka adalah pasangan, duo kekuatan gulat. Kimia mereka tak terbantahkan, ikatan kehidupan nyata mereka tumpah ke dalam karakter mereka, dan para penggemar mendukung mereka baik di dalam maupun di luar ring. Namun, yang membuat kisah cinta mereka tak terlupakan bukan hanya masa-masa indah, melainkan runtuhnya total segala sesuatu yang mereka bangun, tepat di sana, di depan jagat WWE. Pada awal 2000-an, Hardy Boys sedang mengguncang divisi tim tag. Sementara itu Lita sedang mendefinisikan ulang arti seorang diva WWE, melemparkan dirinya ke pertandingan hardcore, melakukan moonsault dari tali atas, dan menolak untuk disisihkan. Di balik layar, Matt dan Lita telah menjadi pasangan kehidupan nyata, dan akhirnya, WWE, penulis mulai menenun hubungan mereka ke dalam alur cerita. Saat itulah segalanya mulai terurai. Alur cerita yang akan mengguncang WWE hingga ke intinya, dimulai ketika Lita terlibat dalam sudut yang aneh dan dramatis dengan tak lain dari Kane, si mesin merah besar. Dimulai dengan Kane menyerang Hardy, memanipulasi Lita, dan akhirnya, alur cerita yang mencakup Lita hamil dengan anak Kane. Ya, kamu tidak salah baca. Tapi disinilah proposal masuk, penuh tikungan, drama, dan patah hati. Matt Hardy putus asa untuk melindungi Lita dan merebut kembali cinta yang mereka bagi. Masuk ke ring dengan mikrofon di tangan, suaranya gemetar karena emosi, wajahnya memerah oleh gairah. Penonton tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Dan, kemudian itu terjadi. Dia jatuh berlutut. Lita, katanya, napasnya berat. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Sejenak, waktu berhenti, penonton terkejut. Inilah Matt Hardy yang dicintai para penggemar, rentan penuh gairah mentah, dan sejenak, rasanya kegelapan mungkin akan sirna. Namun tentu saja ini WWE, dan WWE tidak membuat dongeng-dongeng indah. Sebelum Lita sempat menjawab, lampu panggung menyala merah. Api Kane meledak. Monster itu sendiri muncul, mengancam ring seperti mimpi buruk. Kehadirannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena. Lita membeku. Wajahnya tertutup rasa takut. Matt mengepalkan tinjunya, menatap Kane dengan tantangan seorang pria yang melindungi miliknya. Ini bukan lagi tentang cinta, ini perang. Di belakang layar, alur cerita semakin gelap. Terungkap bahwa Lita sedang hamil, dan bukan dengan anak Matt. Kane adalah ayahnya. Sebuah twist plot yang membuat para penggemar tercengang dan marah. Ketegangan meledak menjadi serangkaian pertandingan antara Matt dan Kane. Masing-masing lebih brutal daripada yang sebelumnya. Pertandingan tanpa diskualifikasi mereka dipenuhi dengan amarah, darah, dan rasa pengkhianatan yang pahit. Aku tercabik-cabik, kata Matt nanti dalam karakter. Tercabik antara cinta dan benci, antara bertahan dan melepaskan. Setiap kali aku melangkah ke dalam ring, aku tidak hanya bertarung melawan Kane, aku bertarung melawan rasa sakit. Dan para penulis WWE mendorong cerita lebih jauh. Lita akhirnya dipaksa menikahi Kane dalam salah satu pernikahan paling aneh dalam sejarah WWE. Berpakaian hitam, menangis saat berjalan menyusuri lorong, Lita adalah pengantin dalam berkabung. Matt mengamati dari bayang-bayang, tak berdaya, dan mendidih. Aku memohon padanya untuk tidak melanjutkannya, katanya. Tapi dia bilang, dia tidak punya pilihan. Monster itu telah mengambil segalanya. Itulah kejeniusan terpelintir dari alur cerita ini. Apa yang dimulai sebagai kisah cinta sederhana berubah menjadi tragedi gotik yang dipertontonkan setiap minggu di televisi langsung. Para penggemar sangat terlibat secara emosional. Mereka tidak hanya menonton sebuah sudut gulat,
Mereka menonton tabrakan mobil lambat dari cinta, harga diri, dan balas dendam. Dan para penggemar tidak diam tentang hal itu. Kerumunan meneriakkan nama Matt. Spanduk memenuhi arena. Selamatkan Lita. Matt on cinta sejati. Kane adalah monster. Semesta WWE memilih pihak. Mereka bukan hanya penggemar. Mereka adalah peserta dalam drama tersebut. Lebih liar lagi, kenyataan mulai mencerminkan fiksi. Di balik layar, ketegangan nyata mulai meningkat. Desas-desus beredar. Apakah ini hanya alur cerita, atau apakah emosi benar-benar mendidih? Dalam wawancara dari waktu itu, Matt Hardy memainkan perannya dengan sempurna. Aku tidak akan berbohong, katanya di WWE TV. Melihatnya bersamanya, melihatnya berjalan menyusuri lorong dalam gaun itu menghancurkan sesuatu dalam diriku. Dia menyalurkan patah hati itu menjadi amarah murni di ring. Setiap pukulan kursi, setiap nasib buruk, terasa pribadi. Lita juga membenamkan dirinya dalam perannya. Bukan lagi diva pemberontak yang dicintai, dia sekarang berada di pusat alur cerita paling kontroversial WWE. Selama berminggu-minggu, drama itu meningkat. Kane mendominasi Matt Hardy. Lita tampak terjebak. Para penggemar sangat mendambakan resolusi. Dan kemudian, dalam salah satu momen paling tak terlupakan tahun itu, Kane menyerang Matt Hardy selama pertandingan, menabrakkan dirinya ke matras dan memberikan pile driver, yang membuat Matt absen dari TV untuk sementara. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Matt kemudian berkata, aku terbaring di sana, di matras, bukan hanya dalam rasa sakit, tetapi hancur berkeping-keping. Dan bagaimana dengan lamaran itu? Jawaban yang tak pernah datang. Dalam banyak hal, keheningan itu berbicara lebih keras daripada jawaban ya atau tidak yang bisa diucapkan. Itu adalah suara patah hati, pengkhianatan, cinta yang mati di bawah sorot lampu arena, bertahun-tahun. Kemudian, baik Matt Hardy dan Lita merenungkan masa itu dengan emosi yang kompleks. Dalam wawancara, Hardy mengakui betapa sulitnya mencampurkan emosi nyata dengan cerita alur. Aku mencintainya, itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Tapi ketika lampu menyala, kami punya pekerjaan yang harus dilakukan. Lita di sisi lain mengakui intensitas cerita tersebut. Itu sulit, benar-benar sulit. Namun itu juga salah satu cerita paling kuat yang pernah aku ikuti. Itu tidak mudah, tapi kami memberi para penggemar sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Dia tidak salah. Bahkan hingga hari ini para penggemar masih mengingat cerita itu. Mereka mengingat lamarannya, patah hatinya, keheningannya, monster di altar. Itu menjadi lebih dari sekadar gulat, itu menjadi mitos. Dan dalam mitos itu, Matt Hardy berdiri sebagai pahlawan tragis. Seorang pria yang membuka hatinya di depan jutaan orang, hanya untuk dihancurkan oleh keadaan, alur cerita, dan takdir. Tapi beginilah tentang Matt Hardy. Dia tidak pernah berhenti berjuang. Bukan di ring, bukan dalam hidup. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi semangat. Patah hatinya menjadi warisan. Dan meskipun lamaran itu berakhir dalam keheningan, itu bergema selama bertahun-tahun sebagai salah satu momen paling berani dan penuh emosi dalam sejarah WWE. Dan bagi mereka yang menyaksikannya terjadi secara langsung, mereka tahu kebenarannya. Itu bukan hanya cerita alur, itu adalah emosi nyata, rasa sakit nyata, dan satu proposal yang sangat luar biasa.